Shalom Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Wow, luar biasa ya. Kita sama-sama semua antusias dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhannya adalah gini, jangan membiarkan pintumu tertutup. Wow, pintu apa nih? Jangan membiarkan apa? Pintumu tertutup. Wah, jadi ada pintu ya. Jangan dibiarkan tertutup. Nah Bapak Ibu Saudara, suatu pesan yang unik. Ya perlu waktu untuk merenungkan apa yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan ini. Penekanan pesan Tuhannya ada pada pintu yang tertutup ya. Nah apa yang dimaksud dengan pintu yang tertutup nanti kita sama-sama belajar ya. Apakah ada kaitannya pesan ini dengan visi yang Tuhan berikan buat kita ya. Nanti kita akan belajar sesuatu ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara lewat pesannya ini ada sesuatu yang menarik. Ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita ya. Mari saya ajak sama-sama kita buka Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Saya mau ajak kita sama-sama baca bergantian beberapa ayat ini. Kalau kita baca pasti kita sering mendengar tentang kisah ini. Oke, judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya ayat 19, lalu Bapak Ibu Saudara 20 dan selanjutnya. Oke, ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah ini nih, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Silakan, ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah Bapak Ibu Saudara, penekanan di ayat ke-19 tadi ya. Jadi peristiwa ini terjadi tepat di hari kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi kalau kita, ini kan Yohanes pasal yang ke-20. Kalau kita mundur satu pasal aja Bapak Ibu Saudara. Di situ ada perikop yang menceritakan tentang bagaimana Yesus waktu itu disidang. Kemudian ada perikop lagi di pasal 19 tentang Yesus disalibkan. Kemudian Yesus mati. Ada perikop lagi tentang Yesus dikuburkan. Nah, maju satu pasal, Yohanes pasal yang ke-20, di situ dimulai dengan pada waktu Minggu pagi, Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Dan mereka mendapati bahwa kubur itu kosong. Dan kemudian gak lama kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah gak lama setelah itu masuklah perikop ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu murid-murid Yesus sedang dalam keadaan ketakutan. Mereka sedang bersembunyi di suatu ruangan dengan pintu yang terkunci. Ya, di situ dikatakan mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Ketakutan sama siapa? Sama orang-orang Yahudi, para imam-imam kepala itu, para pemimpin-pemimpin Yahudi yang menyalibkan Yesus itu kan. Wah, murid-muridnya juga gak boleh lepas nih gitu ya. Jadi mereka, wah pasti kalau kita ketahuan kita ditangkap, ya kita dikejar. Maka mereka bersembunyi di dalam sebuah ruangan dengan pintu yang tertutup. Bukan cuma tertutup, terkunci pula. Ya. Sebetulnya ketakutan yang mereka alami sudah mereka rasakan sejak hari penangkapan Yesus kan. Di Taman Getsemani itu. Bagaimana imam-imam itu datang disertai dengan tentara. Ya. Di situ kan murid-murid kan buyar kan, melarikan diri ya, berpencaran lah istilahnya. Nah, akhirnya singkat cerita, mereka berkumpul di dalam ruangan dengan pintu terkunci tadi. Nah, yang luar biasanya, Yesus tiba-tiba hadir di tengah ruangan itu. Itu di hari kebangkitannya. Jadi Yesus sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi artinya ruangan tertutup, terkunci. Tapi Yesus dapat menembusnya. Berbeda ketika masa sebelum kematian ya. Setelah masa kematian, Yesus sudah mengenakan tubuh kemuliaan yang dapat menembus ya dinding padat sekalipun ya. Dan kemudian apa yang
Yesus lakukan, dia menampakkan diri di tengah para murid dan kemudian dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Yesus datang bawa damai sejahtera. Ya, dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya, lambungnya, ya, yang ditusuk itu kan. Dan murid-murid ketika melihat hal itu, mereka bersuka cita. Guru hidup lagi gitu, kurang lebih mungkin ya. Mereka berkata seperti, wah guru ada di tengah-tengah kami lagi. Setelah sebelumnya mereka berkecamuk kan antara ketakutan dan sedih dan berbagai hal. Nah, kembali kepada peristiwa tadi, waktu murid-murid ketakutan berkumpul dalam ruangan yang tertutup tadi. Nah, mereka bersembunyi itu di dalam keadaan mereka dalam keadaan sangat ketakutan. Ketakutan yang mereka alami itu jangan dianggap adalah ketakutan biasa. Ya arti sama, ketakutan kita manusia memiliki juga punya rasa takut. Ya, tetapi ketakutan yang dibiarkan menguasai ini jangan main-main. Ya, ketakutan jangan dianggap sesuatu yang biasa. Ya, begitu ketakutan menguasai hidup seseorang, maka ketakutan itu akan melumpuhkan diri orang itu. Ya. Takut wajar. Ketakutan, terus-menerus takut, dikuasai ketakutan, itu akan melumpuhkan hidup seseorang. Dan ketika seseorang dalam keadaan ketakutan, maka biasanya orang tersebut akan merasa diri kecil, tidak berdaya, nggak bisa apa-apa. Nah, keadaan seperti itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Mereka telah menjadi sekelompok orang yang dalam tanda kutip mengalami kelumpuhan. Ya, ketakutan yang amat sangat membuat mereka benar-benar ada di dalam sebuah kepanikan mungkin ya, kemudian mereka akhirnya diam di sebuah ruangan tanpa mereka tahu kapan harus keluar. Ya, lumpuh. Padahal mereka adalah murid-murid Yesus yang terkenal itu. Murid-murid yang selalu mengiringi Yesus. Berada di mana ya ketika Yesus mengajar, berkhotbah, di mana ketika Yesus mengadakan berbagai mujizat. Mereka terkunci. Mereka dalam keadaan tertutup dan terkunci. Ya. Menghindar daripada kejaran orang-orang Yahudi. Mereka sadar karena mereka pasti punya pikiran gini, wah pasti kita masih dicari-cari nih. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk ya udah kita diam bersama-sama di sini, jangan ketahuan, diam aja gitu ya. Tetapi Yesus yang telah bangkit tidak pernah meninggalkan mereka. Katakan amin. Ya, hal yang sama. Waktu kita mungkin ada di masa-masa mungkin ada rasa takut, ya, mungkin kita merasa nggak berdaya. Mungkin ada masa mungkin kita oleh suatu hal merasa kecil. Ingat Yesus pun gak akan membiarkan kita. Ya, dia gak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dalam keadaan seperti itu. Ia sama seperti ketika ia datang kepada murid-murid Yesus. Ia datang kepada murid-muridnya itu dan mengangkat murid-murid itu dari rasa takut. Ya. Dan cara yang digunakan Yesus untuk mengatasi murid-murid dari ketakutannya adalah dengan apa? Dengan memberikan damai sejahtera bagi kamu. Wow, ini luar biasa. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kalau ketemu berpapasan dengan sesama anak Tuhan atau siapapun, kadang-kadang kan dari mulut kita keluar shalom. Tapi ingatnya jangan cuma shalom dari mulut aja. Benar-benar dari kita mengimpartasikan damai sejahtera. Sehingga membuat orang takut yang ada di dalam diri orang lain pun menjadi berganti dengan damai sejahtera. Ya, yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kita katakan shalom. Padahal ternyata diri juga takut juga gitu ya. Tetapi mari damai sejahtera itu benar-benar luar biasa. Damai sejahtera yang dari Tuhan tentunya. Ya. Damai sejahtera itu nyata Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu diberikan kepada mereka sehingga mereka mampu murid-murid mengatasi rasa takut mereka sendiri. Ya. Jadi rasa takut dan damai sejahtera itu adalah dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang dalam tanda kutip sama dahsyatnya. Ketakutan membuat orang menjadi begitu terbelenggu secara dahsyat, tapi damai sejahtera membuat orang terbebas, bahkan bisa membebaskan orang lain secara dahsyat. Jadi ada dua kutub yang berbeda antara ketakutan dan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu diberikan, diimpartasikan oleh Yesus kepada para murid. Ya. Jadi hati yang mengalami damai sejahtera itu seperti kekuatan yang baru yang mereka peroleh. Dan mereka diberikan kemampuan untuk siap menangani masalah dan berbagai tantangan selanjutnya. Ya, diberikan kemampuan maksudnya. Nah, kedamaian yang Yesus berikan masuk ke dalam diri para murid. Dan istilahnya menelan rasa takut yang sebelumnya menghinggapi para murid. Dan kemudian Yesus yang luar biasa gini. Oke, dia datang bawa damai sejahtera mengatasi rasa takut. Bukan artinya kemudian, oke, kata Yesus,
Aku sekarang pergi dulu ya, kalian tetap di sini. Oh enggak. Yesus datang bawa kedamaian, bawa damai sejahtera dengan tujuan, ayo kalian sekarang saatnya udah gak takut lagi. Mari kita keluar. Makanya kan ada ayat yang tadi di ayat 21 kan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus engkau. Tugas banyak loh. Ada banyak hal yang harus kau lakukan. Atasi rasa takut dan keluar lakukan sesuatu yang dahsyat. Ya. Itulah yang Yesus katakan, aku akan mengutusmu, jangan tinggal di sini. Kamu harus keluar dan menjalani apa yang seharusnya kamu lakukan. Jangan berdiam diri di dalam ruangan. Ya. Jadi peristiwa yang ini merupakan sebuah titik balik dalam hidup para murid Yesus. Mereka syok loh Bapak Ibu Saudara. Guru yang selama ini bersama-sama dengan mereka ditangkap. Disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan. Wah itu gimana hari-hari itu mereka ngalami syok. Sehingga membuat mereka benar-benar gak bisa, gak berdaya untuk melakukan apa-apa. Ya, tetapi berjumpa dengan Yesus di hari kebangkitannya. Sesuatu titik balik dalam kehidupan para murid. Di mana mereka terbebas dari rasa takut. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi gak peduli seberapa rapat murid-murid mengunci pintu istilahnya ya. Pintu itu gak bisa menghalangi Yesus yang bangkit dari kematian. Menerobos hati mereka dan membebaskan mereka. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan tidak ingin kita umatnya menjadi orang-orang percaya yang terkungkung dalam ruangan dengan pintu, dalam tanda kutip tentunya dengan pintu yang tertutup dan merasa nyaman di dalamnya. Tapi pintu itu belum tentu pakai tanda kutip, kadang-kadang memang pintu secara literal. Nggak sedikit orang percaya terkungkung dalam pintu beneran. Tetapi juga bisa terkungkung oleh dalam tanda kutip pintu yang tertutup dan merasa nyaman di dalamnya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara apabila kita berada dalam sebuah ruangan yang tertutup, terkunci rapat. Ya. Entahkah kita sendiri yang mengunci atau kita dikerem gitu. Jadi memang apakah enak dikunci dalam ruangan terkunci? Ya makanya Bapak Ibu Saudara kalau orang-orang yang di penjara, memang ada ruangan kamar penjara, tetapi kalau mereka bertindak berbuat hal yang salah lagi di dalam ruangan penjara, mereka masuk ruang isolasi yang lebih kecil dan dikunci di situ. Dan dikuncinya nggak tanggung-tanggung kan selama berapa hari atau berapa lama gitu. Dan itu sangat menyesakkan sekali Bapak Ibu Saudara. Nah Tuhan gak mau kita umatnya ini orang-orang percaya ini terkungkung dalam pintu-pintu yang tertutup. Ya. Kita akan menjadi orang yang terpenjara tanpa dapat melakukan apa-apa. Tapi Tuhan kan gak mau kita ada di dalam ruangan yang tertutup itu. Tuhan mau kita keluar. Ya. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pintu yang tertutup itu. Memang makna pintu tertutup ya dalam tanda kutip ini bisa bermakna beberapa hal. Yang pertama adalah ini pintu berbicara soal hati. Hati yang gak mudah dibuka untuk melakukan sesuatu. Hati yang gak mudah untuk menerima sesuatu yang baru. Hati yang gak mudah untuk menerima sesuatu yang sebetulnya bermanfaat bagi kita. Bagi orang percaya. Tetapi karena gara-gara ada hati yang tertutup. Maka gak sedikit kan orang percaya yang gak mengalami apa-apa karena apa? Hatinya udah tertutup. Oleh berbagai hal dia menutup hatinya. Ini akan sangat menyedihkan sekali orang percaya yang menutup hati. Firman Tuhan aja bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga itu bukan menutup hati gitu. Tetapi memang harus dipelihara harus dijaga baik-baik karena ada sesuatu yang dahsyat. Dan pintu masuknya adalah lewat hati. Wow. Ya. Makanya kan ada ayat firman Tuhan kan di Wahyu 3:20. Di mana Yesus bilang kan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Wahyu 3:20 bilang begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Ya, ini pintu beneran kan? Enggak kan? Ini pintu hati kan? Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Dahsyat gak Bapak Ibu Saudara? Coba ketika Yesus ngetok di depan pintu hati kita dan kita gak membukakan, itu pilihan kita. Akankah mengalami sesuatu yang luar biasa? Kan enggak. Tapi waktu seseorang membuka pintu untuk Yesus dan dia masuk dan makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan dia. Wow, ini maknanya dahsyat.
ada sesuatu yang luar biasa terjadi di situ. Jadi ini berbicara tentang hati, ya. Kemudian kalau pintu itu berbicara tentang hati, tadi Tuhan kan mengetuk, terus kemudian ada gini, sesuatu yang luar biasa kan terjadi waktu hati kita mau dibuka. Apalagi hati yang mudah tergerak. Makanya Yesus kan hatinya mudah tergerak kan. Ada ayat bilang kan gini kan, lalu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Itu akibat karena dia memang gak menutup hati. Hatinya tergerak, mudah tersentuh, mudah tergerak. Maka apa yang terjadi? Ia menyembuhkan banyak orang, ia mengajar banyak orang, ia berkhotbah kepada banyak mujizat terjadi di situ. Dimulai dari apa? Hati yang mudah tergerak, hati yang mudah digerakkan. Ya. Jadi orang yang menutup pintu hati nggak ngalami apa-apa. Terus apa lagi? Hati yang nggak tertutup itu adalah hati yang selalu tersedia untuk kebenaran firman Tuhan. Hati yang selalu terbuka untuk menerima pesan Tuhan. Hati yang terbuka untuk menerima sesuatu yang baru, yaitu visi yang Tuhan berikan buat kita belum lama ini. Hati yang terbuka adalah hati yang siap untuk masuk ke dalam wilayah yang baru, yang percaya katakan amin. Jadi ketika hati dibuka, banyak hal yang luar biasa yang bisa dialami orang percaya. Sebaliknya hati yang tertutup, ya udah game over, udah nggak ngapa-ngapain. Seperti murid-murid Yesus pada waktu itu kan beberapa saat di dalam ruangan terkunci rapat. Ya udah mereka semua dalam keadaan tidak dapat melakukan apa-apa. Nah itu yang pertama, jadi pintu itu berbicara soal hati. Yang kedua, pintu itu yang tertutup tadi bicara tentang situasi atau keadaan yang membuat seseorang memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Tadi kan pintu berbicara hati, sekarang pintu mungkin berbicara secara literal. Ya, sesuatu yang terjadi membuat orang itu udahlah di sini aja, nggak mau kemana-mana. Enggan melakukan apa-apa gitu misalnya. Jadi rasa takut seperti murid-murid Yesus, rasa takut yang menguasai mereka sehingga memilih mereka untuk diam dan bersembunyi. Sama sekali nggak produktif kan. Kadang gini problem yang terjadi gak sedikit membuat orang percaya enggan untuk melakukan apa-apa. Udahlah Pak, ini aja juga belum beres. Udah enggak banyak bilang enggak, banyak menolak, banyak enggak melakukan apa-apa. Ya, kadang ada orang percaya kan yang begitu. Ya, karena sesuatu situasi atau keadaan ya membuat orang percaya memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tertutupnya pintu membuat orang percaya tidak mengalami apa-apa dalam hidupnya. Nah, dalam pesan Tuhan ini, Tuhan menyatakan bahwa ada aliran air yang luar biasa. Ya, yang dari Tuhan selalu luar biasa. Ada aliran air yang dari Tuhan siap dialirkan ke dalam hidup orang percaya yang mau membuka pintu hatinya. Kalau pintunya ditutup, maka aliran air sedahsyat apapun nggak bisa masuk gitu. Jadi ada sesuatu yang Tuhan sedang alirkan. Ya. Tapi jangan sampai gara-gara orang percaya tidak membuka pintu hatinya sehingga tidak menerima aliran apa-apa. Ya, jadi kita bersyukur Tuhan kasih pesan mengingatkan kepada kita tentang beberapa hal ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi orang percaya yang dapat melakukan hal-hal luar biasa bersama Tuhan. Di antaranya adalah gini, yang pertama, minimal ada 2. Yang pertama adalah selalu terbuka untuk hal-hal baru yang berasal dari Tuhan. Selalu apa? Selalu terbuka. Selalu terbuka, ya ini berbicara tadi kan. Jangan ditutup pintunya. Selalu terbuka untuk hal-hal yang baru yang berasal dari Tuhan. Tuhan kita itu dinamis Bapak Ibu Saudara. Yang kita terima selama ini itu belum apa-apa. Masih banyak hal-hal baru di depan kita, katakan amin. Oleh sebab itu jangan tutup, selalu terbuka untuk hal-hal yang baru. Ya. Mungkin hal-hal yang baru buat sebagian orang percaya adalah sesuatu yang tidak terlalu nyaman. Ada orang kan yang gak nyaman dengan hal-hal yang ya baru lagi gitu. Karena memang pada dasarnya orang itu akan nyaman dengan hal-hal yang dia sudah terbiasa di dalamnya. Makanya ada istilah apa? Zona nyaman. Ya, orang memang sangat enggan untuk keluar dari zona nyaman karena namanya juga zona nyaman, udah nyaman gitu. Ada sesuatu yang baru, udah di sini aja. Ada yang dahsyat, udah cukup gini aja gitu. Karena memang udah enak, udah nyaman, ya. Jadi zona nyaman adalah wilayah di mana orang sudah terbiasa merasa enak di dalamnya sehingga enggan untuk mengalami hal-hal yang baru.
Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membawa kita kepada hal-hal yang lebih baru, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Katakan amin. Nah, orang yang nyaman di dalam zona nyamannya, maka agak sulit ya mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan gitu. Sedangkan Tuhan ingin terus membawa kita makin hari makin naik. Katakan amin. Menjadi kepala bukan menjadi ekor, makin naik bukan menjadi turun. Padahal Tuhan itu selalu ingin membawa kita kepada sesuatu yang baru. Sesuatu yang membuat kita semakin meningkat. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya lewat kalimat ini, Yesus lagi bilang sama murid-muridnya, aku mengutus kamu, ada hal-hal yang baru di depan sana. Ada sesuatu yang kalian belum alami, kata Yesus kepada murid-muridnya. Ya kan, pasti kan. Kita udah baca dari setelah ini kejadiannya apa lagi gitu kan. Dan kita tahu kan, lewat murid-murid Yesus, betapa penyebaran berita Injil secara luar biasa tersebar ke seluruh dunia. Dan di titik ini kan mereka belum ngalami, mereka masih belum tahu. Tapi kita udah tahu duluan karena kita udah baca, kita punya kitabnya. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang mereka belum alami. Ketika murid-murid Yesus sedang menutup diri, ya Yesus kan hadir di tengah-tengah mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kemunculan Yesus, nah jadi gini yang luar biasa gini. Murid itu kan lagi ketakutan. Entah berbagai sikap dan reaksi seperti apa yang namanya orang ketakutan, tentu kita bisa gambarkan berbagai hal mungkin ya. Tapi kan memang gak tertulis, jadi udah jangan terlalu berhayal. Tetapi kurang lebih kan mereka dalam keadaan ketakutan. Masuklah Yesus, hadirlah Yesus di tengah-tengah mereka. Nah kehadiran Yesus di tengah mereka bukan untuk menindabobokan mereka, bukan untuk mengemplek-emplek mereka, bukan untuk membelai-belai, aduh kasihan, takut ya gitu ya. Kehadiran Yesus enggak seperti itu. Yesus datang bawa solusi buat mereka, katakan solusi. Mereka dalam ketakutan. Mereka enggak digendong sama Yesus, kasihan gitu, enggak. Yesus bawa damai sejahtera. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Wow, luar biasa. Artinya Yesus datang gini, oke, kalian takut. Oke, tahu kalian mungkin masih syok dengan apa yang terjadi. Tapi udah jangan lama-lama. Ya, ada tugas menanti, kurang lebih kayak begitu. Yesus tidak mengatakan satupun dari hal-hal yang tadi, oh kasihan gara-gara aku ditangkap, ya enggak. Yesus hadir untuk membawa para murid memasuki zona yang baru. Ya. Jadi melalui kehadiran Yesus setelah kebangkitan, maka dia tahu kan setelah kebangkitan, dia selama sekian puluh hari, kemudian kan ada masa gak lama kemudian naik ke sorga kan. Dan dia tahu ada banyak tanggung jawab yang harus dilakukan para murid. Ya. Oleh sebab itu ada hal-hal yang harus segera ditangkap oleh para murid. Apa yang Yesus lakukan? Ia pertama-tama mengimpartasikan damai sejahtera ilahi kepada murid-murid. Ya, damai sejahtera ini yang kemudian kan kita tahu telah mengubahkan mereka dari rasa takut menjadi rasa damai sejahtera, rasa aman tanpa berlama-lama. Kemudian Yesus memberikan pengutusan. Oke, udah saatnya kalian keluar dari ruangan ini gitu ya. Jadi mengiringi Yesus itu dinamis, katakan dinamis. Makanya orang percaya selalu digambarkan sebagai atlet lomba lari. Ya, lomba lari jarak jauh yang harus terus berlari di trek yang Tuhan sediakan bagi kita. Makanya Alkitab kan selaras semua ya. Orang percaya yang mengiringi Yesus tidak digambarkan dengan atlet lari yang berlari di atas mesin treadmill. Oh enggak. Digambarkan sebagai orang yang berlari dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan. Ya. Jadi tantangan atau halangan bisa enggak datang? Bisa. Ya. Namun Tuhan tidak mau kita berlama-lama berada di satu tempat gara-gara ada tantangan sehingga ya udah nggak ngapa-ngapain deh. Enggak, Tuhan mau yuk move on. Ya. Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong. Tapi bagian kitanya adalah yuk kita terus bergerak maju. Ya. Ya kadang nggak sedikit orang percaya akibat satu peristiwa yang dialami. Ia memutuskan udahlah aku udah nggak mau terlalu dalam lagi sama Tuhan. Aku udah gak mau terlalu giat lagi, aku begini aja lah. Nah itu kan gak sedikit kan, ada orang-orang percaya yang akhirnya menyetop langkah larinya. Gara-gara ada sesuatu yang dialami. Ya. Akhirnya stuck lah. Gak sedikit orang percaya selama berbelas tahun, kan sayang sekali. Ya. Makanya saya dulu pernah ceritakan, saya ketemu dengan seorang opa loh. Jadi pada waktu itu peristiwanya masih di BRI kan.
Waktu masih di BRI kan berarti kan sekitar belasan atau hampir 20 tahun yang lalu. Berarti waktu ketemu opa-opa kan berarti saya juga masih muda tapi dia udah opa gitu. Dia cerita kan, Dek, kamu gak tahu opa dulu KKR, pengurapan di Tegalega, Rebah. Wah, perkara-perkara dahsyat terjadi. Oke, saya kagum, puji Tuhan Om. Yang saya mau cepat tanya, gimana Om sekarang? Om udah lama meninggalkan Tuhan. Om kecewa. Aduh, saya bilang Om sayang banget. Ya. Jadi kadang jangan kita menjadi orang percaya yang, waduh dulu aku luar biasa. Dulu dipakai Tuhan luar biasa. Ya puji Tuhan dengan dulu, tetapi juga jangan sampai berhenti di dulu. Tetapi juga di hari-hari selanjutnya. Biarlah setiap kita menjadi alat-alat Tuhan di tangan Tuhan. Amin. Ya kadang gak sedikit orang percaya akhirnya ya perjalanan hidupnya terhenti di dalam mengiring Tuhan karena sesuatu hal. Ya. Memang Yesus sadar sekali Bapak Ibu Saudara kalau para murid ini hatinya sangat tergoncang kan oleh berbagai peristiwa yang baru-baru itu terjadi ya. Penangkapan, penyaliban. Jadi Petrus saja menyangkal ya. Namun kehadiran Yesus bukan untuk membelai-belai para murid tapi untuk menguatkan dan ayo move on, bangkit kembali. Ya. Dan memang dasar murid-murid kan manja kan dari ketakutan. Kemudian datanglah gurunya. Ya mungkin banyak yang ngadu, guru aku ketakutan loh, aku begini loh, aku begitu. Ya masih kaget nih guru. Ya memang sangat mungkin sekali ada banyak hal yang mereka ceritakan. Belum lagi mereka masih syok kan. Apalagi juga mungkin terluka juga akibat perbuatan orang-orang yang menangkap Yesus. Di mana orang-orang yang menangkap Yesus itu juga kan mengejar murid-murid Yesus. Mungkin mereka ada yang ketakutan, luka, marah dan lain-lain. Belum lagi ditambah kecewa sama Yudas yang ternyata, ya ampun ternyata teman kita jadi pengkhianat katanya. Jadi berita ini masih hangat sekali. Ya. Dan mungkin mereka bilang sama Yesus, guru aduh aku masa harus disuruh diutus nih. Aku di sini aja lah gini. Aku masih luka, aku masih banyak luka. Kan gak sedikit orang percaya kan. Masih menyimpan begitu banyak luka. Tetapi yang Yesus lakukan ini luar biasa. Kita buka ayat 23. Yesus bilang begini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi artinya dalam kata lain, boleh kamu kemarin luka, syok, kaget, ya, kamu marah. Tapi ya udah lepaskan itu semua pengampunan. Kamu ada tugas yang luar biasa di depan. Jadi artinya gini, Tuhan gak mau kita berlama-lama di dalam situasi yang nyaman buat kita sehingga tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, apabila kita ingin mengalami hal-hal yang baru dan luar biasa bersama Tuhan, jangan berlama-lama di zona yang tidak diperuntukkan bagi kita. Kadang terlalu lama orang percaya berada di zona luka. Ya, gak sedikit orang percaya ada terlalu lama di zona kepahitan. Terlalu lama di zona kebencian. Kapan orang itu melukai Anda? Waktu saya masih kecil, ya ampun udah 50 tahun yang lalu. Masih dipelihara, masih hidup dalam zona kepahitan. Ya. Atau zona-zona lemah lainnya. Ya. Nah itu pilihan buat kita orang percaya. You mau tetap ada di zona itu berpuluh tahun. Atau you mau keluar dari zona itu. Karena ada tugas yang luar biasa yang sudah menanti di depan. Ya mau katakan amin. Ya. Tuhan yang Tuhan mau adalah yuk kita terus maju, move on. Ya. Apabila, sambil buka ayat 22. Apabila kita merasa gak mampu Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan aku kan gak mampu dan ini dan itu. Yesus kasih juga. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa sih yang kita nggak mampu? Tuhan akan sediakan pertolongan. Yaitu apa? Dia memberikan Roh Kudusnya. Malam ini doa pengurapan Roh Kudus. Artinya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, kita dimampukan orang percaya. Ya, wah luar biasanya. Oke Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama ya. Prinsip yang pertama adalah selalu terbuka untuk hal-hal yang baru berasal dari Tuhan. Jadi jangan kita yang sendiri menetapkan, aku mau di sini. Enggak, banyak hal baru. Banyak hal yang kita belum tahu. Banyak hal yang belum kita alami. Yang adalah bagian dari pengiringan kita sama Tuhan. Tetapi
terlalu nyaman di zona lemah lah yang membuat gak sedikit orang percaya. Jadinya gak ngalami apa-apa di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Selalu terbuka untuk hal-hal yang baru berasal dari Tuhan. Yang kedua, selalu percaya akan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau firman semangat, amin gitu ya. Oke, kita buka Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang masih sama. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya sempat kepikiran sih, apakah pesan ini ada hubungannya dengan visi yang baru yang Tuhan berikan buat kita, ya. Memang inti daripada pesan Tuhan ini adalah jangan membiarkan pintumu, ya, dalam tanda kutip pintumu tertutup. Jadi jangan selalu menunggu sampai ada orang yang membukakan pintu baru kita keluar. Kalau ada yang membukakan pintu kan. Maka itu sebab kitalah yang harus jangan berlama-lama. Ayo kita buka pintu itu sendiri ya. Dan bergerak maju. Nah, gambaran murid-murid Yesus yang memilih untuk bersembunyi dalam ruang dengan pintu yang tertutup terkunci itu. Kalau saya renungkan nih mirip dengan kota Yeriko nih. Bukannya maksudnya menyambung-nyambung ini. Mirip dengan kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang dikelilingi oleh tembok besar dan tebal dan tinggi dan tertutup sehingga dua orang pengintai masuk aja kan ketahuan kan. Ada dua orang yang masuk nih. Ada dua orang Israel yang masuk. Kok tahu sih gitu. Karena memang kota itu tertutup rapat. Dan di dalamnya tinggal orang-orang yang masih terbelenggu. Di dalamnya masih tinggal orang-orang yang masih menyembah berhala. Di dalamnya banyak tinggal orang-orang yang masih dalam kehidupan menyimpang. Karena belum tahu kebenaran. Belum pernah mengalami jamahan kuasa Tuhan. Mereka ada di dalam kungkungan tembok besar. Ya. Jadi kalau peristiwa murid-murid Yesus kan ada dalam ruangan tertutup. Kalau dalam kisah orang-orang Yeriko, mereka juga ada dalam kungkungan tembok yang besar. Ya. Nah, ketika mengetahui ada dua orang yang masuk ke dalam kota dan menginap di sana, ternyata adalah pengintai dari bangsa Israel yang diutus untuk menyelidiki keadaan kota dan negeri. Maka taulah Rahab, bahwa rombongan bangsa Israel sudah begitu dekat untuk masuk ke wilayah mereka. Kan kabarnya kan terdengar dari sejak lama kan. Tapi dengan Rahab melihat ada dua orang pengintai orang Israel. Dia tahu loh, wow ini udah dekat sekali loh mereka. Udah ada pengintai yang diutus. Nah Rahab yang telah lama mendengar akan kedahsyatan Allah Israel. Merasa bahwa inilah saatnya ia juga harus melakukan sesuatu bagi bangsa yang memiliki Tuhan yang besar itu. Ya. Maka tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut, Rahab melakukan apa? Tindakan-tindakan yang heroik dengan membela kedua pengintai tersebut. Ini kan bahaya kan? Kalau Rahab ketahuan dia menyembunyikan pengintai itu kan hukuman mati. Entah dengan cara apa, tetapi ini gak main-main. Nolong pengintai. Istilahnya gini, nolong musuh. Tapi buat Rahab lakukan ini karena Rahab inilah saatnya. Katakan inilah saatnya. Wow, kalau dia sering mendengar Tuhannya dahsyat. Dan dia melihat kehidupan dia yang serba terkungkung, terbelenggu dan nggak ada perkara-perkara dahsyat. Karena dia memang nggak punya Tuhan yang benar. Ketika melihat ada dua pengintai, dia tahu ini waktunya. Saatnya Tuhan, bangsa yang dipimpin Tuhan yang luar biasa masuk. Maka dia apa? Dia bantu. Bukan dia bantu Tuhan, tapi dia lakukan sesuatu karena dia tahu. Ada Allah yang dahsyat yang hadir dalam kehidupan bangsa Israel. Ya. Ia tahu bahwa ada keselamatan bagi dia dan keluarga dan kaumnya apabila ia berpihak kepada Tuhan yang dahsyat itu. Makanya Yosua 2 ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu. Ini kata Rahab kepada dua pengintai. Bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Ayat 13. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan dan semua orang-orang mereka dan
semua orang-orang mereka dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Wow, luar biasa ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, Rahab gak mau berlama-lama. Apabila ia selama ini ia berada dalam sebuah kota yang membuat ia terkungkung dengan segala kehidupan yang lama. Dan ia telah mendengar ada Tuhan yang dahsyat. Maka ia harus membuat keputusan bahwa ia harus segera keluar membuka pintu bagi keselamatan dirinya, orang tuanya, saudara-saudaranya, dan kaumnya. Ya, ini yang dia lakukan ada resiko nggak nih? Ada resiko besar loh. Ya, ada tindakan besar yang ia berani lakukan apapun resikonya. Ya, tindakan inilah yang membuat jalan cerita hidup Rahab berubah. Dimulai dari apa? Dimulai ketika ia tahu harus memilih yang benar. Aku harus melakukan sesuatu karena aku tahu ada Tuhan yang dahsyat. Maka Rahab ambil keputusan besar sehingga menghasilkan perubahan hidup yang besar. Ya, artinya gini Bapak Ibu Saudara, apabila kita tahu ada Tuhan yang dahsyat, maka lakukanlah perkara yang dahsyat, perkara besar. Kalau kita jangan kita menjadi orang percaya yang udah tahu ada Tuhan yang dahsyat, tapi yang gak melakukan apa-apa, kan sayang banget. Kita orang percaya, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tapi kemudian gini aja lah gitu. Tetapi beda dengan Rahab, orang yang tidak bertuhan. Tapi karena dia mendengar Tuhan yang dahsyat, dia memilih, aku mau iring Tuhan yang dahsyat itu. Maka jalan hidupnya berubah. Hal yang sama, masih banyak perkara-perkara besar di depan kita. Kalau kita berani melangkah bersama Tuhan tentunya, maka kita akan lihat ada hal yang dahsyat di depan kita. Katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.